Satria Nurdiani dengan NIM 142190022. Di sini saya dan kelompok saya akan menyampaikan materi tentang koperasi. Saya sendiri akan menyampaikan tentang pengertian koperasi sendiri merupakan sebuah badan usaha atau organisasi yang diasosiasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan yang dibentuk asas kekeluargaan, di mana tujuannya ialah untuk mensejahterakan para anggotanya. Koperasi bisa didirikan secara perorangan atau badan hukum koperasi. Badan usaha ini mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal dan menjalankan usaha sesuai aspirasi serta kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Lalu selanjutnya yaitu tujuan koperasi. Tujuan koperasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bertujuan untuk meningkatkan hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, yaitu bertujuan untuk membantu kehidupan para anggotanya koperasi dalam hal ekonomi. Yang ketiga, bertujuan untuk membantu pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang keempat, yaitu koperasi ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Lalu, landasan dan asas koperasi. Landasan koperasi ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu landasan ideal. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur tidak lepas dari hukum, landasan berpijak koperasi adalah Pancasila. Lalu yang kedua yaitu landasan struktural Undang-Undang 1945. Koperasi berkedudukan sebagai guru perekonomian nasional yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu landasan mental. Selanjutnya yaitu landasan koperasi, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu gotong royong, semua anggota koperasi harus memiliki sifat bekerja sama, toleransi, dan tidak boleh mementingkan diri sendiri. Yang kedua yaitu kekeluargaan, pasti semua anggota harus saling mempercayai dan saling membantu satu sama lain. Lalu ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi terbagi menjadi 10. Yang pertama yaitu keanggotanya. Yang kedua, rapat anggota merupakan kekuatan tinggi dalam koperasi. Yang ketiga, koperasi bersifat non-kapitalis. Yang keempat, kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya atau usaha sendiri, swakerta atau buatan sendiri, swasembada, kemampuan sendiri. Yang kelima, yaitu perkumpulan orang. Yang keenam, yaitu pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa modal dibatasi. Yang ketujuh, tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang kedelapan, modal tidak tetap berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Yang kesembilan, yaitu tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha, tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Yang ke-10 yaitu dalam rapat anggota, tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing. Selanjutnya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Ayu Kinanti, NIM saya 142190023. Saya akan menjelaskan tentang prinsip koperasi. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan bersifat demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SAHU secara adil sebanding dengan besar jasa usaha setiap anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas pada modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan pengkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Yang kedelapan, kepedulian terhadap masyarakat. Dan saya akan menjelaskan fungsi koperasi. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992,
Pasal 4, fungsi koperasi di Indonesia adalah yang pertama, berfungsi membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum, sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud. Yang kedua, koperasi mempunyai peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga masyarakat. Terus yang ketiga, berfungsi memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional di mana koperasi menjadi pondasinya. Terus yang keempat, berfungsi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik lewat usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Harwanto dengan NIM 142-19067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi koperasi. Di sini terdapat jenis-jenis koperasi, yaitu menurut status keanggotaannya itu ada dua. Yang pertama, koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Dan yang kedua, koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau para pemakai barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Dan yang kedua adalah koperasi berdasarkan jenis usaha, yaitu ada koperasi simpan pinjam atau KSP. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung atau menyimpan akan mendapatkan imbalan jasa, dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan dari, oleh, dan untuk anggota. Yang kedua, koperasi serba usaha atau KSU. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam, misalnya unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makan, pakaian, perabotan rumah tangga. Yang kedua, yaitu ada koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang atau memproduksi dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan memiliki koperasi, para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Rahmawati dengan NIM 142-19003. Jadi, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berikut lanjutnya yaitu langkah-langkah mendirikan koperasi. Langkah pertama cara mendirikan koperasi itu perlu disadari pembentukan koperasi harus didasarkan kepada kebutuhan dan kesadaran. Yang kedua, segera diadakan rapat persiapan pembentukan yang menghadirkan calon pendiri. Untuk koperasi primer dibutuhkan minimal 20 orang. Agar koperasi bisa berdiri, kantor koperasi dan jenis usaha harus jelas. Dan yang paling penting, kesepahaman kebutuhan. Koperasi adalah media bagi masyarakat untuk membuktikan kerjasama gotong royong dalam konteks ekonomi, sehingga sangat penting setiap pendiri memahami tujuan mulainya koperasi. Yang ketiga, pelaksanaan rapat pembentukan. Pada rapat pembentukan ditentukan pendiri dan pengurus, serta pengesahan anggota dengan cara semua pendiri menandatangani berita acara pembentukan koperasi. Kemudian ditentukan pengurus koperasi, anggaran dasar, peraturan-peraturan pokok, serta rencana kerja dan rencana anggaran. Langkah yang keempat, sosialisasikan koperasi yang baru dibentuk kepada pemerintah, calon relasi,
masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Langkah yang kelima, segera mungkin dilakukan rapat pengurus yang akan membahas program kerja, peraturan-peraturan usaha, dan administrasi. Jika koperasi ingin dibuatkan badan hukum, maka koperasi dibentuk langsung diajukan permohonan badan hukum kepada Pemda TK 2. Pengelolaan koperasi. Paling sedikit ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan koperasi. Yang pertama, administrasi yang baik termasuk di dalamnya adalah administrasi keuangan. Yang kedua, sumber daya manusia yang baik, bertakwa dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pengelolaan anggota dan relasi yang baik. Syarat pendirian koperasi yang dikeluarkan oleh dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.